Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Bapak Ibu saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia dari Allah Ta'ala yang terus menerus tidak pernah putus. Ya, demikian pula hendaknya syukur kita pun terus menerus tidak putus kepada Allah Ta'ala. Di antaranya ya kita hadir duduk di majelis ilmu, ya, alhamdulillah ini juga merupakan nikmat dan juga merupakan bagian dari bentuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, menggunakan nikmat dalam hal yang Allah Ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita memohon kepada Allah agar nanti di yaumil akhir termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik jamaah, kita masih di surah Al-Insan atau juga disebut surah Ad-Dahr. Sebelum kita lanjutkan di ayat yang berikutnya untuk tadabbur, ya, kita review murojaah ya, pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang al-abrar. Ada poin-poin pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Al-abrar artinya orang-orang yang melakukan kebajikan. Ya, ini diberikan atau sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Ini lupa atau memang tidak ingat? Ya, poin pelajaran pertemuan yang lalu kita sebutkan al-abrar, orang mukmin yang mendapatkan predikat abrar, ya, mereka akan diberikan segala jenis kenikmatan di surga. Nah, karakter atau sifat-sifat al-abrar ini Allah sebutkan. Yang pertama apa? Nah, lupa. Ya. Memenuhi nazar. Nah, ini balik lagi. Coba antum lihat. Ayat kelima dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang senang melakukan kebajikan, yashrabuna min ka'sin, mereka akan minum dari gelas
ya piala yang ada piala itu kan begini ada tangganya itu, kelannya gitu. Kana mizajuha kafura. Yang gelas tadi berisi minuman yang campurannya adalah ya kafura. Yang disifati airnya sangat putih dan baunya sangat ya wangi serta sedap ya lezat ya rasanya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Nah, kafura tadi itu merupakan ainan, itu mata air yang ada dalam surga. Yashrabu biha ibadullah, yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah siapa? Al-abrar tadi. Yufajjirunaha tafjira. Dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Artinya bisa dialirkan ke istana-istana mereka, di taman-taman mereka dari mata air kafura tadi dengan mudah. Nah, di ayat ke-7 lah ini disebutkan sifatnya. Ini poin. Kalau kita ingin termasuk abrar, golongan al-abrar yang akan diberikan berbagai macam kenikmatan di surga yang nanti akan disebutkan di ayat-ayat berikutnya, ya. Sifat apa? Ya. Maka di sini lihat yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar. Sudah kita sampaikan tentang nazar. Kemudian wa yakhafuna yawman, mereka takut pada hari kana syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana. Itu nanti ya di akhirat. Kemudian sifat yang berikutnya apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan, ya, memberikan makan, tapi tidak sekedar memberikan makanan, tapi makan ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Miskinan diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiron dan tawanan atau budak, tawanan perang. Maka diperlakukan dengan baik tawanan perang ini, karena mereka manusia yang dijadikan sebagai budak. Beda lagi kalau ya pimpinan perang, komandan menyatakan tawanan perang harus dibunuh, ya maka dibunuh. Ketika di situ ada maslahat. Seperti penjahat perang yang dimana banyak melakukan kerusakan, membunuh dengan sadis tanpa ini, dijatuhi hukuman bunuh, jadi bunuh. Tapi Islam dengan syariahnya yang sangat indah, ya, asiran tawanan perang pun di sini kita orang-orang mukmin diperintahkan, ya, untuk memberikan makan kepada mereka. Bahkan bukan sekedar makanan, tapi makanan yang dicintai. Nih. Kemudian ketika memberi makan ini bukan ingin balas, ingin minta apa? Diberikan balasan. Ya. Tapi betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah. Innaman nut'imukum liwajhillah. Hanyalah kami memberi makan kepada kalian semata-mata karena wajah Allah. Itu ikhlas. Ingin mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala, memandang wajah Allah Ta'ala, ya, di surganya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharap balasan,
jaza, ya, kami tidak mengharapkan balasan, wala syukura, dan juga ucapan terima kasih. Artinya orang yang kita beri makanan tadi, apakah mau mengucapkan terima kasih atau tidak, memberikan balasan atau tidak, masa bodoh, kita tidak ada urusan dengan itu. Semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak ada niatan supaya ada balas budi, ada ucapan terima kasih. Ini sifat al-abrar. Ini pelajaran yang harus kita petik, berupaya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Allah Ta'ala pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Karena orang kalau dalam kondisi ketakutan, ya, itu akan terlihat dari wajahnya, yaitu di akhirat nanti. Maka kita takut kepada Allah Ta'ala, ya, akan terjadi pertemuan yang mengerikan tersebut. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari tersebut dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Sampai di situ kamarnya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan disebabkan karena mereka bersabar, balasannya berupa jannatan, jannah surga, wa harira, dan pakaian sutra. Habis itu, nah kita lihat di ayat yang berikutnya. Pada malam hari ini kita masuk di ayat 13. Muttaqiina fiha 'alal araik. Di sana, yaitu di surga, muttaqiina, mereka duduk bersandar. Fiha, yaitu di dalam surga. Alal araik, duduk bersandar di atas araik, di atas dipan, seperti dipan kursi pelaminan pengantin. Disebutkan dalam tafsir, begitu indah, empuk, ya. La yarawna fiha zamsaw wala zamharira. Jadi mereka duduk di dalam surga tersebut, ya, di atas araik, itu dipan atau sofa-sofa seperti kursi pelaminan, ya. La yarawna fiha zamsaw wala zamharira. Di sana mereka tidak melihat syamsan, matahari, artinya tidak merasakan panasnya sinar matahari. Mana kita tidak suka di dunia ini kalau kita kepanasan. Wala zamharira, dan juga tidak merasakan zamzarira. Zamzarira yaitu, ya, cuaca dingin yang sangat dingin sekali. Ya, sudah disebutkan di dalam hadis bahwa neraka itu diberikan izin oleh Allah Ta'ala bernafas. Jadi neraka ini bisa bernafas, jemaah. Dan neraka bisa berbicara, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW.
Qalatin nar rabbi akala ba'di ba'dhan. Neraka berkata, wahai Rabbku, ya Allah, kami antara satu dengan yang lain ya saling memakan. Fa'adhan li atanafas, maka izinkan aku untuk menghembuskan nafas, untuk bisa bernafas. Jadi neraka minta izin kepada Allah Ta'ala untuk bernafas. Fa'adhina laha binafsaini, maka Allah Ta'ala pun memberikan izin bernafas 2 kali. Nafsin fis syita'i, nafas di musim dingin, wa nafsin fis soifi, dan bernafas di musim panas. Fama wajadtum min bardin au zamharirin. Nah, ini zamharir sama dengan ayat tadi, zamharirah. Fama wajadtum min bardin au zamharirin. Cuaca dingin atau zamharir yang kalian jumpai, famin nafsi jahanam, maka itu termasuk nafasnya neraka jahanam. Jadi kalau kondisi dingin sekali, ya sampai menusuk tulang, diibaratkan sampai ibarat tulang itu ditusuk gitu. Karena dingin sekali. Cuaca yang demikian di musim dingin ini termasuk nafasnya neraka jahanam. Wa ma wajadtum min harrin au harurin famin nafsi jahannam. Ya. Dan kondisi panas yang sangat terik yang kalian jumpai itu juga ya dari nafasnya neraka jahanam. Ya enggak? Jadi hembusannya neraka jahanam itu nafasnya bisa dirasakan di dunia. Jadi kalau musim panas gitu, ya itu bagian dari ya uap, ya hembusan neraka jahanam. Demikian juga ketika musim dingin itu juga merupakan hembusan dari neraka jahanam. Nah, di surga jamaah ya tidak menjumpai matahari, maka para ulama mengatakan di surga tidak ada matahari. Ya. Allah Ta'ala alam. Maka di ayat ini Allah mengatakan apa? La yarawna fiha zamsan. Ya. Syamsun itu matahari. Mereka tidak ya, melihat di dalam surga ini zamsan, yaitu matahari. Maknanya mereka tidak merasakan ya, panas teriknya matahari. Wala zamharira, dan juga tidak merasakan sangat dingin. Berarti cuacanya itu pertengahan, mu'tadil ya, sepoi-sepoi nikmat. Anda bayangkan ya, duduk, bahkan duduknya bagaimana? Duduk dalam kondisi ya, senang, nikmat. Karena ada juga orang duduk tapi ya kepalanya pusing, mikirin banyak segala macam. Di surga itu orang sibuk enggak? Hah? Di surga itu sibuk enggak? Di dunia kita sibuk ya. Berangkat pagi sudah bayangin, aduh nanti di pabrik kerja begini. Sambil naik motor dan bayangin capek. Seharian sibuk kerja dari duit, yang dagang ini. Ya, pulang sibuk ngurusin rumah, ngurusin segala macam. Ya. Di surga sibuk tidak? Hah? Iya, ya. Sibuk. Tapi bukan sibuk seperti di dunia, sibuk capek. Peras keringat, banting tulang. Ya, badannya capek, pikirannya juga capek. Di surga juga sibuk dalam hal ya merasakan ya kenikmatan, kelezatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, penduduk surga.
Ada tidak di Al-Quran yang menyebutkan bahwa penduduk surga itu sibuk? Ada tidak? Ya, ada tidak jawaban? Surah yang dulu sering-sering baca Yasin. Ayat keberapa itu? Inna ashabal jannatil yawma fi zuhulin fakihun. Ayat berapa, Pak? Nah, coba dilihat lanjutannya apa itu. Sungguhnya penduduk surga pada hari itu sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Ayat 55. Ya, dilihat coba dibuka Al-Qur'annya. Kalau bisa ngaji tafsir jangan ciping, kecuali antum sudah hafal di luar kepala. Al-Qur'annya diambil, Pak. Diambil di depan itu. Kita tafsir silakan diambil. Surah Yasin, surat ke-36, ayat 55. Lihat coba. Betul ya? Salah seorang dibaca. Artinya aja biar cepat. Yang keras lagi, Mas. Terus bawahnya lagi. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Inna ashabal jannatil yawma fi zuhulin fakihun. Zuhul dari kata mashul. Ana mashul artinya saya sibuk. Orang Arab ana mashul saya sibuk. Zuhul. Inna ashabal jannatil yawma, sesungguhnya penduduk surga pada hari itu fi suhulin, mereka di dalam kesibukan, fakihun bersenang-senang. Jadi mereka sibuk tapi sibuk dalam kesenangan, di dalam merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Di ayat berikutnya 56, hum wa azwaju, mereka dan pasangannya. Mereka dan pasangannya. Ya, kalau suami ya berarti dengan istrinya, dengan bidadarinya, ya. Kalau istri ya dengan suaminya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dan pasangan-pasangannya itu berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan, di atas pelaminan. Masya Allah. Antum duduk di pelaminan cuma sekali gitu ya. Itu pun nyewa. Ya dah. Di surga itu milik antum selamanya. Bercengkrama dengan istri, dengan bidadari, duduk bersandar di atas pelaminan. Mereka sibuk untuk menikmati hidangan, ya buah-buahan, ya, dan makanan-makanan yang lezat yang lain, minuman-minuman yang segar yang lezat. Mereka sibuk. Ya, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, mereka dan pasangannya berada dalam tempat yang teduh. Ya, mereka sibuk di sini, antaranya sibuk, ya, melampiaskan hasrat biologisnya. Ya. Selesai, kembali lagi perawan.
Antum lihat tadi di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dan penghuni surga itu tidak seperti antum di sini sudah sekali loyo gitu. Walaupun sudah di topeng jamu ya. Di surga tidak diberikan kekuatan. Nah di surga itu tidak ada rasa capek, ngantuk itu tidak ada. Makanya di surga tidak ada orang tidur. Ya. Lah bagaimana orang tidak tidur kalau tidak capek? Demikianlah sempurnanya kenikmatan di surga. Kalau di dunia orang tidak bisa tidur, ke dokter periksa, kasih obat, tidak normal. Ya. Di dunia orang tidak bisa BAB, tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Perutnya sakit, ini sakit. Perlu ke dokter. Penduduk surga makan minum, ya. Kelezatan ini berganti kelezatan yang lain dan seterusnya. Perut tidak penuh. Tidak buang air kecil, tidak kencing, ya, tidak BAB. Kata Nabi, la yataghawwatun, mereka tidak buang air besar. La yabulun, mereka tidak buang air kecil. Jadi surga itu sempurna, tempat yang mulia, ya suci, tidak ada seperti itu. Di dunia, ya, antum tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa kencing, kayak apa sakitnya, guling-guling gitu. Ke dokter. Tidak bisa tidur, sakit biasa. Ke dokter. Di surga, tempat yang penuh kesempurnaan. Jadi tidak ada tidur di sana. Karena tidur itu seperti kematian. Tidak bisa merasakan berbagai macam kenikmatan. Ya, jadi hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan, merasakan segala macam hidangan kenikmatan dan juga bersenang-senang dengan pasangannya. Tadi selesai kembali lagi gadis perawan. Terus selesai seperti itu terus, tidak pernah habis. Tidak ada rasa capek, lemes, bosan. Yang ada seperti itu hanya di dunia jamaah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Tapi ada keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Di antaranya apa? Ingin kembali ke dunia, lalu bawa senjata, maju untuk berjihad, lalu mati syahid. Itu tidak bisa. Tapi ada keinginan. Mereka ingin supaya kembali ke dunia, bisa berjihad, membela agama Allah Ta'ala, lalu terbunuh, mati di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, ini tidak, keinginan ini tidak bisa terwujud. Ini jamaah. Ya. Nah, di sini juga alal araik sama dengan yang ada di surat yang kita sedang baca ini, yaitu surah Al-Insan. Ya, muttaqiina fiha 'alal araik, bersandar. Ya sibuk mereka, tapi sibuk apa? Sibuk ya, merasakan ya kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ya la yarawna fiha zamsa wala zamharira. Mereka tidak merasakan teriknya panasnya matahari dan juga tidak merasakan ya cuaca yang sangat dingin. Zamharira artinya dingin. Dinginnya ekstrim. Jadi suasananya, cuacanya itu
ya sejuk, sepoi-sepoi nikmat. Ya bersama pasangan-pasangannya bercengkrama, berbicara, ya sambil minum, ya tadi yang disebutkan ya makan hidangan yang ada semua, ya masya Allah. Ya nasalluhal jannah. Ini balasan ganjaran bagi siapa? Al-abrar. Yang sifatnya di antara disebutkan tadi. Nah, poin ini dipegang ya, supaya kita ya baca Quran ini ngerti maknanya. Nah, kalau tidak ngerti ini seperti anak kecil. Ya ada ibu cerita surga ini seperti ini ada bangunan yang indah, ada ini. Anak yang kelompok itu tidak paham, paham? Bu. Manfaat tidak di sini? Hah? Diam. Allah Ta'ala menginginkan, Allah berfirman seperti ini, menceritakan surga, supaya antum paham. Dengan ngerti surga, ada keinginan untuk mendapatkan anugerah surga ini dari Allah Ta'ala. Loh kalau tidak paham gimana? Dibaca tapi tidak paham. Ada ketertarikan tidak? Ada dorongan untuk itu tidak? Saya gambarkan ibu dengan penuh kasih sayangnya cerita sama anak begini. Anak yang melompong tuh tidak paham. Nggak tahu. Gitu loh bahasanya. Ini Quran tuh bisa dipahami. Supaya kita ngerti. Ya, tidak sekedar dibaca saja Bapak. Ya. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Ya. Kalau ada terjemahannya, dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Ya, daniyatan itu artinya ya rendah. Ya, daniyah artinya rendah. Wa daniyatan alaihim. Ya, jadi dilaluha itu artinya naungannya. Jadi jadi di surga itu banyak asjarnya, pohon-pohon yang rindang dengan segala macam jenisnya. Ya. Wadaniyatan alaihim dilaluha. Ya, naungan pepohonannya itu dekat di atas mereka. Jadi betul-betul ya, kalau kita bayangkan di taman itu. Wa dzullilat kutufuha. Dzullilat juga artinya rendah. Dalil. Tadlil artinya ya dimudahkan. Rendah itu maksudnya ya kutufuha, memetiknya ini mudah. Ya tadlilan sebagai ya ini maf'ul mutlaq ya, artinya sebagai penguat. Ya betul-betul dimudahkan. Jadi naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya memetik buahnya. Kutufuha itu memetik buahnya. Artinya apa? Kalau dalam kondisi berdiri, ya itu buah itu, ya, antum ingin ya, dipetik. Ya kayak di dunia harus manjat, ya bisa manjat ternyata ada tawon, ada semut, macam-macam. Ya, tidak ada manjat disenggerok pakai ini. Pada jatuh, ya apa itu semut? Nah, repot. Tapi dimudahkan punya kutufuha, tadlila. Kalau kita duduk, merunduk lagi, lebih dekat lagi. Bahkan ketika berbaring sama. Kita ingin buah itu tidak repot. Ya Masya Allah. Bagaimana disebutkan di tafsir
Ibnu Katsir. Jadi tidak repot, tidak susah. Di dunia ya antum pingin buah ya harus nunggu musimnya. Ya enggak? Ini musim durian, oh ramai durian. Oh dimanapun cari yang lolong, yang rogoselo, yang sono, oh, apalagi yang maniak gitu kan. Walaupun mahal dibeli. Ya kadang buka, ternyata anyep gitu ya. Ternyata teh. Sudah susah antum harus datang ke kebun ke sana, harus keluar duit membeli, bongkar, ya. Repot. Dan itu pun harus di musimnya. Kalau tidak musimnya antum tidak bisa makan buah tersebut. Ya. Tapi di surga tidak kenal musim. Antum ingin buah apa? Dan mudah memetiknya. Karena buah itulah yang nanti akan merunduk. Mendekat kepada kita. Dimudahkan untuk memetiknya. Ya. Tidak perlu nunggu musim. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita. Ya harusnya kalau kita ini lihat ya, kalau lagi musim durian itu kan. Marah lagi saya ini ya, banyak yang ngasih ya, yang di Indoro, yang di apa itu. Yang punya kebun. Ya teman-teman yang ini kadang-kadang ngasih ini gitu. Itu coba orang yang maniak durian itu dimanapun sana durian enak katanya ini diburu di sana datang beli mahal sekali makan habis sekian juta ya apalagi makan di borong. Padahal itu perjalanan jauh untuk daerah Lolong jauh sana kemudian juga harus keluar ya waktunya, tenaganya, duitnya keluar, capeknya ke sana, ya harus juga kadang-kala sudah dibeli, ya kecewa dalamnya. Itu semangat, enggak kemudian apa istilahnya, ya harusnya untuk mendapatkan yang lebih dari itu, buah tanpa nunggu musim, tanpa harus membeli, tanpa harus susah-susah manjat, tanpa harus nyenggrok, tanpa segala macam, mereka datang sendiri ini buahnya. Harusnya kita lebih semangat gitu loh jamaah. Ya kalau yang pucuk sana daerah Lolong, Torogoselo ke sana antum jauh-jauh, sampai datang ke sana, borong durian, padahal itu beli capek dan segala macam. Semangat walaupun hujan juga datang ke sana. Itu harusnya. Ya. Kita lebih semangat. Saya berikan contoh durian karena sekarang lagi musim durian. Ya, di mana kita bisa makan durian ketika musimnya. Nanti kalau tidak musim ya nunggu lagi kita tidak bisa makan. Manggis nunggu musim manggis, salak nunggu musim salak. Ya mungkin tidak ada musimnya pisang gitu ya, kapan aja. Gitu. Tapi coba perhatikan saya mas, di surga antum tidak apa aja, buah tanpa mengenal musim. Pengen ini datang dan dimudahkan memetiknya. Ya masya Allah. Ya wadhulilat kutufuha tadlila. Dimudahkan untuk memetiknya. Dalam kondisi berdiri ya akan merunduk ya mudah dipetik. Kita duduk juga, bahkan kita dalam kondisi berbaring itu juga mendekat buah tadi bisa dipetik. Antum bayangkan di kanan kiri bidadari duduk di pelaminan ya aroik tadi ya apa itu hidangan di sini segala macam, pengen buah-buahnya datang ya masya Allah. Nah, kemudian ayat 15. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira.
Yutafu, antum kenal istilah tawaf? Ya, apa artinya tawaf? Ya, apa namanya? Keliling. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawafa yatufu, artinya berkeliling. Sebetulnya tawafa yatufu itu bukan maknanya keliling, mubeng itu enggak. Karena sa'i sendiri, tahu sa'i? Sofa Marwah, lari-lari kecil 7 kali juga. Itu mubeng enggak? Kan enggak ya? Tapi bolak-balik. Ya, di Quran juga disebut ayat tawafa, disebut ayat tawaf. Tawaf juga. Sehingga makna tawaf itu sebetulnya bukan berputar, itu enggak, tapi bolak-balik. Ya, makanya tawaf ngubengi Ka'bah 7 kali itu sebenarnya satu putaran. Start dari Hajar Aswad, ketemu lagi Hajar Aswad satu putaran, balik lagi enggak? Balik lagi gitu kan? Terus tiga gitu. Sama juga. Ya, sa'i di Sofa ke Marwah, sana balik lagi ke sini, sana ke sini. Ya. Sama seperti itu. Ya. Nah, yutafu dari kalimat itu, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin. Maka tadi bolak-balik tadi artinya wa yutafu alaihim, wa yutafu dan diedarkan. Artinya diedarkan itu bolak-balik gitu. Alaihim kepada mereka bi aniyatin min fiddah. Bejana-bejana dari perak. Di sini terjemahkan diedarkan karena memang ya tadi. Jadi diedarkan kepada mereka ya bejana-bejana dari perak. Wa akwabin kanat qawarira, dan piala-piala yang bening ya. Akwab itu cangkir ya, piala gitu. Nah, lihat cangkir yang dhuwur itu yang ada ini. Itu akwab. Kanat qawarira. Ya, qawarira artinya bening. Seperti kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ayat 17-nya, dan di sana nah, kristal yang bening tadi, yang jernih tadi ya, min fiddah, terbuat dari fiddah, dari perak. Qaddaruha taqdira. Ya, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, berarti sifatnya gelas atau cangkirnya itu terbuat dari perak. Sudah masuk. Ya, ya, azan dulu silakan. Setelah azan kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan. Jadi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka itu mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Wa hullu asawira min fiddah. Memakai gelang terbuat dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah, yaitu Rabb mereka, memberikan kepada mereka minuman yang tahura, yang bersih dan suci. Ya. Coba kita sedikit ulas sesuai dengan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi setelah tadi mereka disebutkan ya bersandar duduk, ya bersandar di pelaminan, ya bersama ya, dengan ya pasangannya, ya dihidangkan dalam kondisi tidak panas, tidak dingin, artinya sepoi-sepoi sejuk, ya dinaungi dengan pepohonan di taman-taman yang indah. Ya.
Kemudian buah-buahan itu didekatkan sehingga mudah untuk memetiknya. Diedarkan bejana dari perak dan juga piala atau gelas yang bening laksana kristal. Perak tapi bening. Sehingga ya, minuman yang di dalam ini kelihatan tidak kalau bening. Qawarira itu kaca, kayak botol gitu. Maka bahasa Arabnya qaruroh, jamaknya qawarira. Itu botol-botol terbuat dari perak bening. Ya kalau di dunia perak, ini kalau dari perak, dalamannya minumannya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya, tapi perak di surga ini kaksan atau akwab ya. Piala atau gelas ini terbuat dari perak, tapi qawarira tadi bening, kayak kristal kaca gitu. Sehingga dalamnya kelihatan enggak? Kelihatan. Minuman itu ditentukan murah dan mahalnya, enak atau tidak enaknya dari gelasnya. Ya. Atau beli di pinggir jalan apa itu, teh apa itu? Ya, es teh ini kan lagi rame itu ya, bisnis itu. Yang 3.000 ya. Murah. Makanya kemasannya ini pakai kayak begini, minuman gini murah. Tapi coba antum masuk di restoran, mohon maaf ya, ya tentu yang bagus ya, atau kafe atau hal yang ini, ya. Yang mana cangkirnya atau ininya kayak sloki, mohon maaf ya, biasanya kan untuk mabuk tapi kita. Biasanya mahal enggak? Mahal. Enggak ada beli kopi yang secangkir 50.000 kok pakainya, mohon maaf ya, pakainya apa? Kemasan kayak gini. Mesti pakai gelas cangkir yang ya, kopi yang secangkir 50.000. Ya, tapi kalau yang secangkir 3.000 ya enggak ini ya. Paling hanya pakai apa styrofoam apa namanya itu? Gelas yang pakai ini. Kayak gabus itu namanya apa? Hah? Ya cup itu loh. Ya. Al-Qur'an mengatakan di sini apa? Min fiddah, terbuat dari perak, berarti cangkirnya aja dari perak, berarti menunjukkan isinya ini bukan murahan. Mahal, lezat. Apalagi qawarira itu bening kelihatan dalamnya sehingga orang kayaknya nikmat gitu. Membuat orang itu ingin untuk ya ini sebagai ilustrasi gambaran jamaah. Ya enggak? Wa yusqauna fiha ka'san. Yusqauna artinya diberikan minum. Berarti ada yang memberi enggak nih? Ada yang memberi. Ya. Mizajuha zanjabila, yang air minumnya ini tercampur dengan zanjabila, jahe. Namanya sama jahe, dunia ada jahe, tapi hakikatnya itu beda. Ya, di awal ada minuman juga apa? Ya, kana mizajuha kafura di ayat yang tadi kelima. Kafura itu sifatnya adalah dingin. Ya, wangi dan dingin, seger, kafura. Kalau yang mizajuha zanjabila itu anget, campuran jahe, lezat, tentu beda dengan jahe di dunia. Jadi ada minuman yang seger, yang dingin, tapi juga ya
aroma dan baunya ini sangat menggoda. Ada juga yang hangat, yaitu yang campurnya zanjabilah. Di mana air minum yang tercampur zanjabilah ini ya diambil dari ainan fiha sama salsabila, mata air yang dinamakan mata air salsabila. Sana. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ayat 19. Ya, mereka ini dikelilingi oleh para pemuda. Allah tidak sebutkan para pelayan. Wildan itu namanya walad. Artinya apa? Anak-anak muda yang remaja. Jadi mereka dikelilingi oleh anak-anak muda, anak remaja, mukhalladun yang awet, yang kekal ya, mudanya. Jadi tidak akan tua-tua. Allah tidak sebut pelayan, karena pelayan itu biasanya apa? Image-nya. Pelayan image-nya itu tua atau muda? Ya ada yang tua, ada yang muda gitu. Ya. Biasanya cantik atau enggak nih? Nah pelayan ini. Kalau pelayan dulu kan bombok gitu kan. Makanya kadang-kadang bibi ngomong gitu kan. Simbol spesial kecil itu dulu ya ada apa batir ya namanya kalau sana batir. Ya, bahasa kasarnya babu gitu ya. Itu sudah tua, udah mbok-mbok dari gunung. Ya. Oh, di dunia ada mungkin tua, ada muda. Ya. Tapi seandainya pun itu pelayannya itu adalah muda, pembantu ini muda, tetap akan ada usia tuanya. Tapi di surga wa yatufu alim wildanu mukhalladun. Penduduk surga itu dikelilingi oleh para pelayan. Bahkan satu orang penduduk surga antum ini bisa nanti diberikan 1000 pelayan. Dan itu muda semua, tidak ada yang tua. Ya Masya Allah. Sehingga tidak ada kemudian kok capek. Ya, kalau di dunia kan walaupun muda masih pagi ya mungkin semangat ya. Suruh bikin kopi, suruh bikin ini semangat bantu di rumah. Jadi pembantu itu kan gitu. Tapi sudah agak siang sore udah lemas sudah. Lemas. Di surga itu pelayan terus. Ya, masa mudanya awet, ya maka mukhalladun itu artinya ya, pelayan-pelayan yang usianya itu ya muda itu muda terus mukhalladun. Dan banyak sehingga apapun antum keinginkan tidak perlu nunggu lama. Ya kalau di dunia kan karena minta buat kan ini harus nunggu diinikan dulu. Pelayannya kadang-kala masuk ini gitu kan. Oh ini pelayan banyak sekali. Antum ingin apa segera datang depan sudah dihidangkan sudah ada. Jadi ibaratkan kalau di lagi ada namanya lahmu thair. Ya. Apa? Daging burung. Kenapa di surga tidak disebut ya lahmul ghanam atau lahm baqarah, ya, daging sapi atau daging kambing? Ya karena mungkin itu hal biasa di dunia. Tapi di surah Waqiah disebut lahmu thair, yaitu daging burung. Karena memang ini lezat juga di dunia itu jarang. Ya, kita kan jarang, pernah enggak? Ya mungkin pernah sekali. Yang sering makan paling ayam gitu kan. Ya kambing atau sapi ya setahun sekali lah minimal gitu kalau haji gitu. Tapi coba ya daging burung. Atau burung unta atau burung yang apa di jarang, itu lezat. Nah, susah. Kalaupun ada mahal. Nah di surga itu kalau kita di dunia ingin seperti itu kan harus disembelih dulu, dipeteti, kalau nanti dicuci, digoreng, dimasak segala macam kan gitu, nunggu lama. Sudah itu pun kadang pelayannya ya
lambat gitu kan. Jadi kalau di order itu misalnya telat. Gitu. Oh, di surga antum lihat burung, ingin jadi makanan langsung di depan mata. Antum lihat ada burung terbang, kayaknya enak dipangan gitu. Itu tidak perlu ditangkap dulu, disembelih, langsung jadi makanan lezat sesuai keinginan. Jadi pelayan banyak sekali dan usianya muda terus. Ya wildanu mukhalladun, tidak pernah tua. Antum punya pelayan di dunia ini pembantu, walaupun cantik tetap nanti ya akan jadi tua, tenaganya kurang, tidak maksimal di dalam melayani. Tapi ini di surga wildanu mukhalladun, yang muda terus, awet mudanya, tidak ada tua. Idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Apabila kamu lihat mereka, hasibtahum lulu'an mansura. Ya, kamu menyangka, kamu mengira mereka ini mutiara yang bertaburan. Saking banyaknya dan cakepnya, saking banyak. Antum bayangin mutiara bertaburan kan pengen itu apa gitu. Kita tidak bisa bayangin. Coba jamaah. Nah, satu orang itu bisa memiliki 1000 pelayan. Saking banyaknya, saking ya tampannya, ya cakepnya, ya usianya muda itu seperti bertaburan, seperti mutiara bertaburan. Ya. Lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Apabila kamu lihat, ya sama bukan summa ya. Ini ada dalam bahasa Arab, hurufnya sama tapi harokat beda. Ya, summa itu artinya kemudian. Tapi kalau sama artinya di sana. Sama itu hunaka. Paham? Ya, maka jangan sampai salah baca. Ya, wa idza ra'aita tsumma ra'aita na'iman, salah, bukan tsumma tapi tamma. Ini kesalahan jali ini. Kesalahan yang besar yang bisa mengubah makna, tidak boleh. Wa idza ra'aita tsamma, bukan tsumma ya. Wa idza ra'aita tsamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat keadaan di sana, sama itu di sana. Di sana mana? Di surga. Ra'aita, engkau lihat na'iman. Ya, pasti engkau lihat berbagai macam kenikmatan yang sempurna. Wa mulkan kabira, mulkan apa? Kerajaan yang besar. Jadi semua kenikmatan ada di surga. Dan juga ada mulkan kabira, kerajaan yang besar. Antum bisa bayangkan ya bagaimana besarnya kerajaan penduduk surga itu sebagai disebut dalam hadis ya di mana Nabi SAW mengatakan ya aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga. Ini orangnya sama atau beda? Orang yang keluar dari neraka, yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Orangnya sama, bukan orang berbeda. Jadi, ya ahlul kabair ya orang-orang mukmin yang mendapatkan siksa di neraka ini, mereka karena orang mukmin tidak kekal. Yang pelaku dosa besar yang Allah menghendaki harus dibersihkan dulu di neraka itu, mereka di neraka tidak kekal. Yang kekal adalah orang-orang kafir. Nah itu nanti ada yang keluar terakhir dari neraka. Sehingga dia pun terakhir yang masuk surga. Disuruh mendekat ke surga, masuk surga. Ya, dia membayangkan surga sudah penuh, suaranya ini balik lagi, terus bolak-balik. Sampai kemudian Allah mengatakan, "Dah aku beri surga kepada kamu, ini kerajaan di surga ini 10 kali lipat dunia."
Allahu Akbar. 10 kali lipat dunia. Itu surganya orang yang terakhir yang masuk surga. Dan dia mengira ketika sudah mendapat itu yang paling beruntung dia. Padahal dia yang paling. Antum lihat. Ya, mulkan kabira. Ya, kerajaan yang besar. Ya. Kemudian mereka diberikan pakaian dari sutra halus dan sutra tebal. Ya, sutra halus itu dipakai di baju dalam, ya sutra tebal yang ada di luar. Ya, sutra halusnya yaitu khudrun, warnanya hijau. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka dipakaikan ya gelang terbuat dari perak. Di surga pakai gelang. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya, dan mereka diberi minum oleh Allah Ta'ala dengan minuman yang bersih, yang suci. Ya, Masya Allah. Ya. Nas'aluhal jannah. Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Ya. Kemudian di ayat kedua-duanya, ya ini sebagai penggalan akhir sebelum kita masuk tema yang lain. Ya, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu. Untuk siapa? Al-abrar tadi. Dan segala usahamu itu, ya, sa'yukum itu maksudnya usahamu di dunia. Kerja kerasmu berupa ibadah dan amal soleh kamu di dunia itu diterima. Mashkura, dan diakui oleh Allah. Mashkur itu artinya disyukuri, diterima. Artinya apa? Allah karena sudah menerima amal ibadah kita, Allah berikan pahala. Ya, tapi pahala ini bukan ya tidak amalan kita yang kita lakukan di dunia tidak sebanding dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga surga itu bukan diibaratkan adalah ya nilai tukar bagi ibadah kita, jauh sekali jemaah. Tidak ada apa-apanya. Sehingga akhirnya masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Ya, karena seluruh ibadah yang kita lakukan tidak bisa membeli surga. Ya, tidak ada, ya, sangat sedikit nilainya dibandingkan kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita di surga. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau kelamaan mohon maaf ya, karena tadi kalau berhenti di tengah ini sambung. Ya, insyaallah lain waktu kita akan sambung di ayat 23-nya, kita sudah ganti tema. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya bagi sekalian. Ada yang mungkin ditanyakan atau yang belum jelas sebelum kita akhiri? Oke. Demikian jamaah ya kajian kita malam hari ini, ya tadabbur kita malam hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita ya. Dan apabila ada yang salah dari penyampaian yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.